Prodi Media Mendira Kupang, Prodi Kimia semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum organik 2. Oke, pada kesempatan ini saya akan membagikan tips untuk membuat ramuan sederhana. Itu ramuan minuman campuran dari jahe, kunyit, dengan menambahkan sedikit perasan jeruk nipis, yaitu untuk mencegah dan meredakan nyeri sendi. Topik untuk pertemuan ini adalah ramuan obat dari bahan-bahan alami, yaitu campuran dari jahe, kunyit, dan perasan jeruk nipis. Tujuannya itu untuk mencegah dan meredakan nyeri sendi. Tahukah teman-teman, ternyata khasiat jahe dan kunyit dapat mengatasi nyeri sendi tanpa harus menggunakan obat inflamasi farmasi. Nyeri sendi adalah masalah umum di antara semua orang. Selain ini juga sering terjadi pada generasi muda. Jangan kita berpikir bahwa ini hanya terjadi pada orang tua atau yang sudah usia lanjut. Meskipun ada banyak perawatan kimia untuk menghilangkan rasa sakit ini, obat alami adalah alternatif yang sangat baik. Jahe dan kunyit memiliki khasiat yang luar biasa yang dapat membantu meredakan nyeri sendi. Jahe juga terbukti memiliki manfaat untuk membantu memperlancar sirkulasi darah. Tidak hanya itu, juga meningkatkan proses pencernaan yang sangat baik. Sendi kita juga menerima banyak manfaat ketika kita mengonsumsi jahe. Dan bahan yang pertama itu alat yang pertama itu senduk, gelas, habis itu pisau, pemantik, yaitu periuk, dan kompor. Habis itu bahan yang saya akan gunakan di sini itu jeruk nipis, jahe, kunyit, dan air 1 gelas. Bahan yang akan saya gunakan di sini itu 1 rimpang kunyit, 1 rimpang jahe, 1 buah jeruk nipis, dan gula secukupnya untuk menambah rasa manis. Selanjutnya akan masuk cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu kita potong kecil-kecil jahe. Selanjutnya itu kita potong kecil-kecil juga, yang sama yaitu kunyit. Potongnya terserah mau bentuknya bagaimana, sesuai selera. Oke, selanjutnya kita akan memanaskan air dulu. Tuangkan air secukupnya. Tunggu sampai mendidih, baru kita masukkan bahannya. Bahannya itu kunyit dan jahe. Oke, sekarang dia sudah mendidih, tapi kita tunggu sedikit lagi. Dia belum terlalu mendidih. Tunggu sampai 15 menit lagi. Oke, teman-teman, ini adalah hasilnya. Sekarang kita akan tuangkan ke dalam gelas. Iya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan tuangkan ke dalam gelas.
Oke, sekarang kita akan peraskan jeruk nipis. Cukup dipotong jeruk nipis. Oke. Jeruk nipis ini untuk menambah. Oke. Setelah itu kita tambahkan sedikit gula untuk menambah rasa manis. Tambahkan gula secukupnya, terserah sesuai selera mau manis atau saya 2 sendok gula. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya. Oke, untuk rasanya saya coba dulu. Oke, rasanya itu ada rasa kunyit, jahe, dan jeruk nipis, dan ada rasa manisnya juga. Selanjutnya kita akan menjelaskan komponen yang terkandung dalam bahan yang kita gunakan, yaitu jahe, kunyit, dan jeruk nipis. Yang pertama itu komponen kimia dalam kunyit. Kunyit mengandung senyawa yang berkhasiat obat yang disebut kurkuminoid, yang terdiri dari kurkumin, desmetoksikumin sebanyak 10% dan bisdemetoksikumin sebanyak 1-5%, dan zat-zat yang bermanfaat lainnya seperti atsiri yang terdiri dari keton, sesquiterpen, turmeron, tumeon 6%, zingiberin 25%, filandren, sabihen, burneol, dan sineol. Kunyit juga mengandung lemak sebanyak 1-3%, karbohidrat sebanyak 3%, protein 30%, pati 8%, vitamin C 45-55%, dan garam-garam mineral yaitu zat besi, fosfor, dan kalsium. Oke, selanjutnya yaitu komponen yang terkandung dalam jahe. Jahe banyak mengandung berbagai fitokimia dan fitonutrien. Zat yang terkandung dalam jahe adalah minyak atsiri 2-3%, pati 20-60%, oleoresin damar, asam organik, asam malat, asam oksalat, gingerin, gingeron minyak damar flavonoid, polifenol, alkaloid, dan mucilagol. Minyak atsiri dalam jahe mengandung zingiberol, linaloid, kafikol, dan geraniol. Rimpang jahe kering per 100 gram, bagian yang dapat dimakan mengandung 100 gram air, 10-20% protein, 10 gram lemak, 40-60 gram karbohidrat, 2-10 gram serat, 6 gram abu. Rimpang keringnya mengandung 1-2% gingerol. Oke, yang ketiga yaitu komponen yang terkandung dalam jeruk nipis. Jeruk nipis mengandung unsur-unsur kimia, senyawa-senyawa kimia yang bermanfaat, misalnya asam sitrat, asam amino atau triptofan-lisin, minyak atsirin atau sitral, limonen filandren, lemon camphor, kadinen, geranilacetat, linalilacetat, aktiladehid, lonildehid, damar, glikosida, asam sitrun, lemak, kalsium, fosfor, besi, belerang, vitamin B1 dan C. Selain itu juga jeruk nipis mengandung senyawa saponin dan flavonoid yang hesperidin atau hesperetin 7-rutinosida, tangeretin, nangirin, eriokritin, eriocitrosiden. Hesperidin bermanfaat untuk antiinflamasi, antioksidan, dan menghambat sintesis prostaglandin. Manfaat
bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ramuan obat untuk mencegah dan meredakan nyeri sendi. Yang pertama yaitu manfaat kunyit, yaitu untuk meredakan peradangan, mengobati maag, mengempiskan perut, kembung, meredakan gejala IBS, mengurangi mual, meredakan nyeri haid, menurunkan berat badan, meredakan nyeri sendi. Kedua yaitu manfaat jahe. Yang pertama mengatasi masalah pencernaan, mengurangi mual, mengurangi rasa sakit, membantu proses detoksifikasi dan mencegah penyakit kulit, anti peradangan, dan meredakan nyeri sendi. Ketiga yaitu manfaat jeruk nipis. Yang pertama melancarkan pencernaan, menurunkan kolesterol, mengatasi asam urat, meningkatkan sistem imun, mengurangi risiko terkena serangan jantung, menurunkan risiko terjangkit kanker mematikan. Untuk diet, manfaat gula. Yang pertama sebagai sumber energi, menaikkan tekanan darah, menjaga fungsi otak, memperbaiki suasana hati, eksonatur alami, mempercepat penyembuhan luka. Komponen dan struktur kimia pada bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, struktur kimia kurkumin yang paling dominan pada kunyit. Yang kedua, struktur kimia asam oksalat yang paling dominan pada jahe. Yang ketiga, struktur kimia asam sitrat yang paling dominan pada jeruk nipis. Yang keempat, struktur kimia fruktosa dan galaktosa pada gula yang paling dominan. Yang paling dominan yaitu fruktosa. Struktur yang pertama yaitu kurkumin pada kunyit dengan nama senyawa yaitu 4-hidroksil 3-metoksifenil 1,6 heptadiena 3,5 dion. Pada 4-hidroksil 3-metoksifenil sebelah kiri ada perbedaan antara ikatan antara H dan O, di mana O lebih elektronegatifan dari H, elektron ikatannya akan putus ke O akan menjadi O-, dan H akan menjadi H+. Sedangkan pada 4-hidroksil 3-metoksifenil yang sebelah kanan, ada perbedaan keelektronegatifan antara C dengan O, di mana O lebih elektronegatifan dari C, elektron ikatannya akan putus ke O akan menjadi OH-, dan C akan menjadi C+. Pada senyawa asam oksalat, ada perbedaan keelektronegatifan antara O dengan H, di mana O lebih elektronegatifan dari H, elektron ikatannya akan putus ke O akan menjadi O-, H menjadi H+. C+ pada 4-hidroksil 3-metoksifenil yang sebelah kanan akan berikatan dengan O- pada asam oksalat pada jahe. Pada asam oksalat jahe ini, ikatan rangkap C rangkap O ini berikatan sementara dengan HOH atau sedangkan 4-hidroksil 3-metoksifenil yang sebelah kiri H+ akan berikatan dengan OH- pada vitamin C pada jahe. Pada C, ikatan rangkap O pada vitamin C pada jahe berikatan sementara juga dengan HOH atau air, berikatan sementara dengan O pada 4-hidroksil 3-metoksifenil yang sebelah kanan. Pada asam sitrat jeruk nipis, OH ini berikatan sementara dengan HOH atau air. Selanjutnya, asam sitrat pada jeruk nipis akan bereaksi dengan gula dapur. OH pada asam sitrat jeruk nipis ini berikatan sementara dengan HOH, berikatan sementara dengan OH pada gula dapur.
sedangkan CH2 ini akan berikatan dengan OH pada asam oksalat pada jahe. Hasil yang diperoleh ketika dicampur dengan perasan jeruk nipis dengan komponen kimianya itu adalah asam sitrat, warna yang dihasilkan yaitu warna kuning tua. Oke, selanjutnya pada 3-metoksifenil yang sebelah kiri ini ikatan C dengan O akan berikatan dengan OH pada vitamin C pada jahe. Pada vitamin C pada jahe juga ikatan C rangkap 2O akan berikatan dengan CHC pada asam sitrat pada jeruk nipis. Sedangkan pada 3-metoksifenil yang sebelah kanan C yang keempat itu akan berikatan dengan O pada asam oksalat. Pada asam oksalat ikatan C rangkap 2O akan berikatan dengan OH pada asam sitrat pada jeruk nipis. Sedangkan pada O pada asam oksalat ini akan berikatan dengan C pada jeruk nipis, asam sitrat pada jeruk nipis juga. Di sini akan terjadi akan terbentuknya garam kompleks dengan hasil warnanya itu adalah pada hasil warna pada ramuan adalah warna kuning muda. Oke, ramuan obat dari bahan-bahan alami yaitu kunyit, jahe, jeruk nipis dan menambahkan gula pasir untuk menambah rasa manis pada ramuan tersebut. Kunyit dengan struktur kimia yang dominan yaitu yang kurkumin. Yang kedua yaitu jahe dengan komponen kimianya adalah asam oksalat. Oke, baik teman-teman, itu adalah tips sederhana untuk buat ramuan dari obat alami untuk mencegah dan meredakan nyeri sendi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.